Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam satu ngateh. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beribadah dan juga bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Beberapa hari terakhir ini sahabat, ketika saya melihat sosmed, kemudian saya melihat berita dan sebagainya, ini sedang marak memperbincangkan tentang pesulap merah dan juga salah satu YouTuber supranatural yaitu Gus Samsudin. Ini sahabat, beritanya menyebar sangat luas sehingga banyak pro dan kontra. Ada yang pro pesulap merah, ada yang kontra pesulap merah, ada yang pro Gus Samsudin, ada yang kontra dengan Gus Samsudin. Bervariasi sahabat, bervariasi. Sampai sekarang di warung-warung, di warung kopi, di tengah sawah, orang berbincang-bincang tentang ini sahabat. Sehingga saya pun tergelitik sahabat, seorang sniper lah. Walaupun bukan kapasitasnya sahabat saya untuk memperbincangkan ini, tapi bagaimana tanggapan saya tentang kasus ini sahabat? Ya, dulu menurut saya sahabat, kesaktian itu adalah sesuatu yang dia mampu di luar batas kemanusiaannya. Itu adalah kesaktian di luar batas kemanusiaannya. Manusia itu ya bisa makan, bisa berjalan, itu kan normal. Kalau umpamanya dia punya kemampuan di luar batas kemampuannya, dia sakti sahabat, yang nggak sama dengan orang lain. Seperti halnya ada YouTuber yang makan besar sahabat, makan besar. Dia mampu makan umpamanya sampai 10 piring, 20 piring. Dia termasuk bagian dari kesaktian sahabat. Ternyata dia mampu makan 20 piring. Badannya itu enggak gemuk, enggak apa. Itu bagian dari sebuah kesaktian sahabat. Karena sudah di luar batas kewajaran manusia. Dan sumber dari kesaktian itu sahabat, itu ada 3 kalau menurut saya. Ada 3 sumber kesaktian itu. Kesaktian yang pertama memang sudah alami. Alami dimiliki oleh dirinya sendiri yang memang tidak bisa didapat oleh orang lain. Contohnya seperti halnya IQ insting umpamanya. Insting itu mampu memikirkan sesuatu yang di luar lampauan zamannya sahabat, sehingga sampai sekarang Sir Isaac Newton lah umpamanya, dia mampu berpikir di luar zamannya. Sampai sekarang beberapa rumus yang dia kembangkan masih digunakan. Maka itu adalah bentuk kesaktian, memang sudah alami pada tubuhnya sendiri kesaktiannya. Dan kesaktian semacam itu sahabat, yang memang alami dari dirinya, itu masih bisa kita pelajari di luar memang bawaan dirinya. Contohnya ada seorang anak lahir tanpa dibelajar ke siapapun, dia mampu melukis. Lukisannya bagus. Secara alami dia memang punya bakat semacam itu. Memang sudah diberikan oleh Tuhan secara alami. Namun bakat-bakat yang diberikan oleh Tuhan itu sahabat, itu masih bisa dipelajari oleh orang lain. Bisa dipelajari. Itu kesaktian yang pertama menurut saya. Kemudian kesaktian yang kedua menurut saya sahabat, itu memang diberikan oleh dunia gaib. Dunia gaib yang dimaksud apa? Jin. Selain alam manusia ini sahabat, di dunia ini ditempati oleh suatu bangsa yang memang kita tidak bisa melihatnya, yaitu dunia jin. Dunia jin ini sahabat bisa mendatangi siapa saja, ahli agama, apalagi yang tidak beragama ataupun yang agamanya dangkal-dangkal sahabat. Bahkan ahli agama pun sekalipun itu bisa didatangi oleh jin jika dia tamak terhadap dunia ini. Apalagi pamer dia terhadap, saya pengen menunjukkan ke orang lain bahwa saya bisa kayak gini, maka jin itu senang untuk membantunya. Jadi beri kesuksesan dan sebagainya. Walaupun hal itu adalah sebuah kedok sahabat, untuk menggodanya, untuk terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agamanya sahabat. Jin. Dan jin ini sahabat memang suka kepada orang-orang yang butuh kepada dirinya. Salah satu adalah meminta kesaktian-kesaktian itu gitu. Kesaktian-kesaktian itu. Walaupun tidak semuanya sahabat sukses. Gak bisa 100% bisa meyakini bahwa ini bisa sahabat. Kenapa? Karena bukan kita lah yang mengerjakan, tapi orang lain atau makhluk lain yang mengerjakan, bukan kita. Salah satu contoh kayak gini lah. Saya pengen menghilang, itu dibantu oleh jin. Loh, saya sendiri itu nggak mungkin yakin bahwa mampu sahabat. Kenapa? Karena bukan saya sendiri yang bisa membuat hilang, tapi jin. Jinnya itu sahabat, kita nggak bisa menebaknya apakah dia akan membantu kita atau tidak. Karena kita berkomunikasi itu sulit. Karena dunianya berbeda. Kemudian ada seseorang itu yang ternyata sekali mengeluarkan langsung sakti mandraguna.
seperti halnya punya remote lah, remote TV. Dipencet satu kali langsung berubah, dipencet satu kali berubah. Set, langsung berubah. Set, langsung berubah. Set, langsung berubah. Itu nggak masuk akal kan sahabat. Bahkan jangankan makhluk lain lah sebangsa yang tidak mungkin kita raba seperti halnya jin itu. Sekelas teman saja kita minta bantuan sahabat. Kadang-kadang dia sendiri kadang-kadang nggak bisa, nggak mau. Punya dengan alasan tertentu. Jangan itu. Anak buah kita sahabat. Yang jelas-jelas dia bekerja kepada kita. Kadang-kadang dia berhalangan ketika diperintah oleh kita untuk melakukan sesuatu. Apalagi kemudian pas kita serta-merta bisa melakukan banyak hal, kemudian di luar nalar dengan bantuan gaib. Oke. Kesaktian yang nomor 2 adalah karena jin. Dan ini banyak sahabat. Banyak ini. Banyak. Kemudian kesaktian nomor 3 ini sahabat, memang pemberian dari Allah. Pemberian dari Tuhan lah. Dan pemberian dari Tuhan ini sahabat hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar dicintainya, benar-benar disukainya, tanpa diminta pun akan diberikan. Tanpa diminta pun akan diberikan. Bahkan kasus-kasus ini sahabat pernah diceritakan dalam agama saya ya, agama Islam. Contohnya adalah ketika Nabi Musa harus melawan beberapa penyihir yang dia bisa melemparkan tambang menjadi ular, beberapa penyihir. Kemudian Nabi Musa pun diperintah sahabat, bukan meminta ya, meminta Tuhan, diperintah oleh Tuhannya untuk melemparkan tongkatnya, kemudian jadilah ular. Tapi walaupun seperti itu sahabat, tidak semua yang diminta oleh orang yang dikasihinya itu diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan itu punya hak veto. Apalagi seperti kita lah, yang dosanya luar biasa banyak lah, meminta kemudian langsung bisa jadi, itu di luar nalar sahabat. Contohnya ya, saya Islam sahabat, saya ulangi lagi, saya Islam. Jadi saya cerita tentang agama saya. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi atau seorang makhluk yang paling dicintainya. Bahkan diterangkan dalam salah satu keterangan itu sahabat, kalau nggak keliru itu adalah hadis bahwa Tuhan itu pernah bilang, tidak akan saya ciptakan semuanya ini Muhammad seandainya bukan karena engkau. Intinya seperti itu, intinya. Saking cintanya, dunia ini diciptakan dan isi-isinya ini dikarenakan karena adanya Nabi Muhammad. Namun sahabat, walaupun secinta itu sahabat Allah kepada salah satu makhluknya itu, pernah Nabi Muhammad itu meminta sahabat, meminta tidak diberi oleh Tuhannya sahabat. Meminta apa itu? Meminta pengampunan Abu Jahal dan Abu Lahab sahabat, pamannya sendiri. Nabi Muhammad ketika Abu Jahal itu mau meninggal dunia, dia meminta kepada Allah. Dan beberapa riwayat menyatakan Allah tidak menerimanya, tidak menerima permintaan itu. Salah satunya adalah juga pernah Nabi Muhammad itu katanya sahabat, saya bukan seorang ustadz sahabat, seorang bediler, pernah meminta pada Tuhannya itu untuk membuat umatnya itu damai. Anggaplah tidak ada perbedaan, damai, nggak ada perang, nggak ada apa. Tuhan itu tidak memberikannya sahabat, karena itu di luar, sehingga orang yang alim, sekelas ustadz, sekelas kiai, sekelas apapun, sealim apapun sahabat, tidak bisa memerintah Tuhannya sahabat. Kemudian terbangkit bos langsung bisa, karena Tuhan katanya, ya itu nggak masuk akal sahabat, nggak masuk akal. Karena nabinya sendiri yang dia cintai pun tidak semua yang dia minta itu diberikan, apalagi hanya sebatas manusia awam seperti kita. Meminta belum tentu diberikan. Memang Tuhan itu maha pengasih dan juga maha pemurah. Apapun yang kita minta pasti diberikan, tapi pemberiannya itu sahabat tidak akan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebatas apa yang kita butuhkan sesuai dengan harga permintaannya. Salah satu contoh ya, kita itu minta mobil Alphard. Tuhan, saya minta mobil Alphard. Tuhan, saya minta pesawat. Contohnya, Tuhan, saya minta pesawat. Enak nih pesawat gini. Kemudian Tuhan itu tidak memberikan kepada kita. Loh, kok tidak diberikan Tuhan? Apakah Anda bukan maha pemberi? Umpamanya. Bukan sahabat. Tuhan itu akan memberikan kepada kalian itu sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan sesuai dengan permintaan kalian. Kalian minta pesawat sekarang, oleh Tuhan diberikan, kalian pusing sendiri. Pesawatnya mau diletakkan di mana? Diletakkan di rumah kalian, kalian nggak punya tempat. Diletakkan di bandara, kalian harus bayar pajak, bayar biaya juga nggak punya biaya. Bingung sendiri kan? Ketika Tuhan akan memberikan pesawat itu kepada kalian. Tapi apa yang diberikan oleh Tuhan? Yang diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang kamu butuhkan seharga pesawat itu. Apa itu? Kesehatan kita, nafas kita, keluarga kita. Itu harga yang lebih mahal daripada pesawat-pesawat itu sahabat. Jadi bukankah kita menghilang, kemudian menghilang? Karena memang kita nggak butuh menghilang, Tuhan tidak akan memberikan sahabat. Gitu. Ketika aulia-aulia dulu memang butuh menyeberang lautan hanya
menyeberang lautan, nggak ada pesawat, nggak ada kapal, sehingga Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya lalu kemudian pecah lautan itu. Kenapa? Karena memang butuh, bukan kesombongan, bukan sesuai dengan permintaan, butuh pada waktu itu. Jadi Tuhan itu kebanyakan hanya memberikan kepada sesuatu yang butuh saja, sahabat, bukan karena keinginan kita kemudian menjadikan api, menjadikan apa dan sebagainya. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, sahabat, itu kan memang butuh, bukan karena memang pengen menunjukkan sebuah kesaktian, bukan. Jadi sahabat bisa kategorikan lah mana kesaktian yang memang dari Tuhan, mana yang kesaktian itu dari jin, dan mana kesaktian itu yang memang dari manusianya sendiri. Oke, mungkin itu saja sahabat yang kita bahas, walaupun ini bukan hak saya lah untuk membahas, karena saya bukan siapa, saya seorang bediler, tapi saya tergeliti melihat fenomena-fenomena yang berkembang sekarang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.